Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan praktikum selanjutnya yang ke-8, yaitu inverter push and pull. Nah, sekarang saya akan menggunakan modul ini. Nah, ini adalah modul yang lama ya, karena untuk modul yang ini Power Electronic Circuit Trainer itu pada inverternya itu mengalami kerusakan. Nah, maka dari itu kita menggunakan modul yang lama dan ini juga masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk bagian-bagian yang ada di inverter itu sendiri di modul ini, yang pertama itu ada bagian PS atau power supply. Nah, di sini ada trafo juga untuk menurunkan tegangan dari 220 volt AC ke tegangan 15 volt DC. Nah, setelah itu di sini juga di bagian dari inverternya ya, itu tuh ada trafo lagi juga untuk menaikkan tegangan dari 15 volt DC ke 220 volt. Nah, setelah itu di sini juga di inverternya ada transistor. Kita menggunakan transistor 2 buah. Kenapa 2 buah? Karena ini adalah inverter push and pull. Nah, di sini di transistor pertama ini ada transistor yang kedua. Nah, setelah itu kita juga menggunakan rangkaian kontrol. Nah, di sini adalah untuk mengontrol gelombang keluaran dari inverter itu sendiri gitu. Nah, di rangkaian pengontrol ini menggunakan biasanya duty cycle-nya itu 50% seperti itu. Nah, untuk rangkaian yang ketiga atau bagian ketiga, nah di situ tuh ada bagian beban atau load. Nah, di sini kita akan menggunakan beban berupa lampu seperti itu. Nah, untuk praktikumnya kita langsung saja. Baik, sekarang gantian saya yang akan menjelaskan. Saya Ahmad Tonir Yahya, NPM 177002019 akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah cara kerja dari inverter push and pull ini. Untuk cara kerja, kita akan membutuhkan yang namanya sumber daya. Sumber daya itu berupa trafo dan kapasitor ini yang menghasilkan tegangan 15 volt DC. Kemudian dari tegangan 15 volt DC ini akan masuk ke rangkaian inverter ini. Rangkaian inverter ini ada beberapa komponen, diantaranya ada pembuat pulsa, yaitu op-amp, di mana op-amp ini bisa mengatur frekuensi dan V-referensi atau duty cycle-nya. Kemudian ada pembagi pulsa dan penguat pulsa, di mana pulsa kotak ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pulsa kotak ke transistor 1 atau MOSFET 1 dan pulsa kotak ke MOSFET 2. Nah, ketika MOSFET 1 ini mengalami on atau titik puncak, maka di sini akan off gitu atau titik terendahnya. Begitupun sebaliknya. Dan ketika dua transistor ini menyala bergantian, maka akan menginduksi trafo yang ada di sini, terutama trafo CT ini. Karena bentukannya CT, nah dia itu akan menginduksi sebelah sebelah belitan, kemudian ketika ini mati dan akan berganti dengan belitan yang sebelahnya. Dan hasil kedua induksi yang ada di primer ini akan menginduksi yang ada di sekunder, yang jumlah belitannya lebih banyak, tentunya tegangan akan lebih besar. Dan di sini bisa mencapai 200 volt. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan mengecek besar tegangan dan arus apabila percobaan inverter ini dihidupkan. Ya, kita akan cek tegangan dari power supply terlebih dahulu. Kita nyalakan sekarang. Nah, di sini bisa dilihat untuk bentuk tegangan dari power supply seperti ini kurang lebih. Ya. Kemudian untuk arus dan tegangan sebelum ini diubah itu sekitar kurang lebih 4,5 ampere, tapi tidak stabil, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tegangan kurang lebih sekitar 13 volt ya. Lanjut kita akan ubah kedudukan dari probe ini ke sinyal di sini. Bentukan sinyal. Kita akan mengetahui bentukan sinyal yang dihasilkan dari rangkaian penghasil sinyal. Untuk kedudukan probe sudah kita ubah dan sekarang sudah kita nyalakan, dan bentuk tegangannya itu seperti ini kurang lebih ya. Memang agak aneh sih buat saya sendiri juga, karena bentuk tegangannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan sekarang kita ubah kedudukan dari probe ini ke basis TR masing-masing TR1 ataupun TR2 ya. Nah, selanjutnya sudah kita ubah kedudukan dari probe ini ke basis dari transistor atau MOSFET ini,
dan bisa dilihat bentuk gelombangnya seperti ini. Dan di sini kita bisa melakukan eksperimen apabila sebelum kita bebanin kita ubah frekuensi dan referensi atau duty cycle-nya. Kita misalkan ubah frekuensinya, di sini bisa terlihat frekuensinya berubah, terus naik ke 50 Hz, terus duty cycle-nya bisa kita ubah. Tidak berpengaruh sama sekali ya di sini duty cycle-nya. Nah, ini tinggi sekali. Oh, ini 0 ya. Ini duty cycle-nya berubah jadi 0. Dan ketika kita ubah resistornya atau potensionya, dia berubah menjadi 50, 0,5, duty cycle-nya menjadi 0,5. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Sekarang coba kita nyalakan atau kita bebani inverter ini sehingga menyalakan beban berupa lampu. Untuk setelan 50 Hz atau 46, sekian, untuk kedudukan arus itu kurang lebih setengah ya, 0,5 ampere, dan untuk tegangannya di titik 15 volt. Dan sekarang kita akan mengubah kedudukan probe ke kolektor dari si MOSFET ini, atau bisa dibilang drain ya. Nah, sekarang kita sudah mengubah kedudukan probe ini menjadi dari drain ke source yang ada di transistor 2, dan untuk bentuk gelombangnya tidak jauh beda, duty cycle tetap 0,5 dan untuk frekuensi sekitar 50 Hz. Nah, sekarang coba kita bebani ketika posisi seperti ini. Oh ya, sebelumnya untuk kedudukan arus dan tegangan masih sama seperti sebelumnya, yaitu 0,5 pada arus dan untuk tegangan 15 volt. Nah, coba kita nyalakan ya bebannya. Kita bebani inverter ini. Seperti apa bentuk gelombang yang ada di TR2. Nah, masih sama. Frekuensi tidak berubah, bagus, cukup bagus. Untuk bentuk gelombang juga seperti yang kita harapkan. Jadi, pada intinya percobaan sekarang itu berhasil, di mana lampu bisa menyala dengan terang tanpa ada flicker atau bisa dibilang kayak kedip-kedip. Terus juga untuk tegangan sesuai dengan harapan, yaitu 200 lebih. Di sini terbaca sekitar 240 volt ya. Terus untuk arus di sini kecil sekali ya, kurang lebih ada 0,1 ampere. Lalu untuk arus yang ada di sisi DC atau sisi inverter yang ada di sini pada sebelum trafo menaik tegangan sekitar 1 ampere, dan untuk tegangan sekitar 15 volt ya. Kurang lebih seperti itu untuk percobaan inverter push and pull saat ini. Mungkin bisa dicatat di buku catatan kalian untuk nilai tegangan dan nilai arus yang saya sebutkan tadi, dan untuk bentuk gelombangnya bisa kalian lihat di sini. Nanti bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk tugas kalian nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.